Pak Ustadz, Ya. gini. Ini kan aku teman-teman sebelah ini kan suka sekali nyerang Islam, ya. Ya. Ini ada yang mau saya tanyakan terkait dengan hadis Bukhari Muslim, ya. Bukhari ini nomor 302, yang Muslim 293. Ini saya open cam aja ya, supaya boleh. nanti bisa dibaca, supaya saya bisa tanyanya enak gitu. Iya. Jangan lengah, lindungi dengan SOS. Ini tentang hadis, ini favorit Kristen ini favorit sekali ya. Ini Arabnya ya, Pak. Orang munafik itu ya, Bang Raka ya. Nah, bukan. Menggauli istri yang sedang haid. Ini penting sekali, Pak. Ini subhat Kristen ini, Pak. Ya, sekarang ya saya baca ya. Itu tuh. 177 ya, hadis Bukhari 302. Ini biasanya Malikil and Friend ini yang suka tanya begitu. Cuma kita harus meluruskan menurut porsi yang benar. Diriwayatkan dari Aisyah, dia berkata, salah seorang di antara kami, istri-istri Nabi, apabila sedang haid, Rasulullah memerintahkannya untuk memakai sarung di tempat keluarnya darah. Kemudian beliau menggaulinya. Aisyah berkata, siapa di antara kalian yang mampu menguasai nafsunya, sebagaimana Rasulullah menguasai nafsunya? Ini nih, Pak. Iya. Pak Ustadz, yang jadi pertanyaan saya. Ya, Apakah makna menggauli di sini itu dalam arti makna berhubungan badan atau memasukkan penis ke dalam vagina atau menggumuli atau bagaimana, Pak? Ini coba, ini Arabnya ya. Oke. Yang saya tampilkan ini Arabnya, Pak. Iya, Silakan, iya. Pak. Coba dijelaskan supaya kita ini tidak termakan oleh hasutan orang-orang Kristen begitu, Pak. Silakan, Pak. Silakan. Ini saya coba tak tegaskan untuk dimaknai yang benar. Makna menggauli itu dalam arti memasukkan penis itu ke dalam vagina atau hanya menggumuli tanpa melakukan penetrasi. Silakan Pak Ustaz. Oke, mohon izin ya Bang Restu, Bang Alfa. Siap Bang, siap. Oke. Ya Pak Ustadz, lanjut. Bang Raka, begini Bang Raka, itu kan menjadi dalilnya ulama fikih kalau mencumbui atau melakukan jima kepada orang yang haid itu haram. Nah, bolehnya mencumbu itu di antara pusar dan lutut. Di luar dari pusar dan lutut itu boleh, kayak berciuman atau apalah, pokoknya bersenang-senang lah, atamattu begitu kalau bahasa kitabnya. Nah, Nabi itu setiap yang dikerjakan atau diucapkan atau yang diakui adalah hukum. Makanya di dalam Al-Quran itu wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Kenapa Nabi itu sampai dijelaskan yang hal-hal yang pribadi begitu itu sampai dijelaskan ke publik? Itu untuk sebagai dasar hukum. Apa ya namanya ya? Untuk membuat konstruksi hukum bahwa kalau orang haid itu tidak boleh dijima. Haram hukumnya. Kemudian kalau seandainya istrinya sedang haid, apa saja yang boleh dilakukan? Yaitu at-tamattu selain bainat surrah wa rukbah, selain dari pusar dan lutut. Nah, begitu itu sebenarnya maksud hadis itu. Begitu enggak? Jadi kata-kata menggauli ini kan saya takutnya misinterpretasi sehingga ini dipakai bahan gitu loh buat orang-orang oten ini nyerang Islam seolah-olah gini, dia gini framingnya.
ini Nabi Muhammad ini bisa menentang Quran sendiri, padahal kan Quran menyatakan berhubungan badan dengan perempuan yang lagi haid itu kan haram hukumnya. Haram. Tetapi di hadis ini kok dikatakan Nabi menggauli, Pak, di sini. Ini titik poinnya, Pak. Supaya Katanya, kita lafaz Arabnya itu yubashiruh di situ ya. Nah, itu artinya apa, Pak? Biar Yubashiru itu artinya apa? ya. Yubashiru itu arti dasarnya menyentuh. Ah, bertemu kulit itu namanya mubasyarah. Menyentuh antara kulit dan kulit itu namanya mubasyarah. Kemudian maksudnya mubasyarah di situ adalah at-tamattu, bersenang-senang. Kata bukan dalam makna berhubungan seks ya, Pak, ya, bukan dalam arti memasukkan penis ke dalam vagina itu, bukan ya? Itu kan menutupi dengan sarung. Ya, ya kan? Nah, ya, betul. Setelah ditutupi baru Nabi mubasyarah, yubasiru kan gitu. Kemudian fayubasiru kan gitu. Kemudian Nabi menyentuh atau bertamattu lah, bersenang-senang lah, atau mencumbu kalau bahasa Indonesianya itu. Dalam arti mencumbu itu seperti mencium, itu juga dibilang mencumbu. Atau ya gimana lah, bercumbu itu pokoknya yang selain memasukkan, selain jima ya, selain jima ya. Nah itu menimbulkan hukum semacam tadi itu, yaitu ketika istri kita sedang haid maka jima itu diharamkan. Yang diharamkan di mana? Antara surah wa rubbah. Makanya ulama-ulama fikih itu memahami begitu. Menimbulkan hukum hadis itu bahwa mencumbu istri di antara pusar dan lutut itu haram hukumnya. Kalau di selain itu boleh. Gitu. Aduh, Berarti jelas.